wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa yutihi ajran 'azima. Masyarakat kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah mengantarkan kehidupan kita sampai pada saat ini, sampai pada siang hari ini. Tentunya mudah-mudahan kita berharap kita senantiasa berada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari juga kita bersalawat dan berkirim salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita dua pusaka yang sangat mulia, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang hendaknya dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup untuk dapat mengakhiri kehidupan kita ini ketika kita hidup dalam keadaan beriman, dan begitu juga ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya akan memberi judul tausiah singkat ini dengan urgensi lisan dalam Islam. Lisan yang sudah menjadi bahasa Indonesia, walaupun asalnya bahasa Arab, tetapi sudah terbiasa oleh masyarakat kita lisan sama dengan lidah, di mana kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dilengkapi dengan seluruh aksesoris anggota tubuh kita, yang terutama adalah lisan atau lidah kita, yang acap disebut oleh pepatah lidah tidak bertulang. Jadi dia sangat elastis dan lembut, maka kitalah yang akan mengelolanya. Apabila kita dapat mengelola dengan baik, memanfaatkan lisan atau lidah kita ini dengan baik, maka dia akan dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita salah mengelola dan menggunakan lisan atau lidah itu, maka besar kemungkinan lisan akan mengantarkan seseorang kepada posisi yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah zuhur yang berbahagia, hendaknya dengan kita telah menyadari bahwa Allah telah menitipkan kepada kita bermacam-macam anggota tubuh yang memang tidak bisa dipisahkan dari manusia itu sendiri. Terkhusus adalah lisan. Karena dengan lisan manusia dapat bertutur kata. Ketika dia sudah bertutur kata dengan baik dan sempurna,
lawan bicaranya pun akan dapat pula mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Ini fungsinya adalah lisan. Dan lisan ini juga sesungguhnya telah Allah amanahkan kepada kita dalam rangka kita berbuat kebaikan. Karena disinilah fungsi yang utamanya, bahwa Allah juga memberikan yang namanya kecerdasan linguistik. Nah, bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik ini, mereka sangat pandai dan lihai dalam berbicara dan bertutur kata. Tetapi apabila kelihayan dan kepandaian mereka dalam bertutur kata itu tidak dalam ranah yang positif, nah inilah nanti akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan dia sendiri sebagai orang yang memiliki kemampuan dan keahlian linguistik itu, dan begitu juga kemudian dapat merusak kehidupan orang lain, tetangga, teman, sejawat, kerabat, dan seterusnya. Maka kita dapat menyimpulkan kaum muslimin wal muslimat sedang jemaah zuhur yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu ayat di dalam surah An-Nisa yang sudah saya bacakan tadi pada ayat 114. Allah mengatakan betapa banyaknya kegiatan-kegiatan atau kebaikan-kebaikan yang tidak menguntungkan kepada seseorang yang muncul, yang diakibatkan dari perkataan sia-sia atau perkataan yang bersifat rahasia. Rahasia ini lebih cenderung kita artikan kepada yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Terkecuali kata Allah bagi orang-orang yang barangkali bisa dan banyak berbicara, bertutur kata dalam konteks dia menebarkan kebaikan, menebarkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan masyarakat, dan termasuk ketika dia dapat mendamaikan di antara saudara-saudaranya yang sedang bersengketa. Hari ini persengketaan terjadi di antara kita satu dengan yang lain, bahkan di antara anak dan orang tua, di antara suami dan istri itu seluruhnya muaranya adalah lisan. Semuanya berasal dari lisan ataupun lidah. Kalau dahulu di masa-masa yang tidak secanggih hari ini kita alami, barangkali pembicaraan lisan mengantarkan kata-kata orang lain dari satu tempat ke tempat yang lain, yang disebutlah dengan ghibah, atau ada lagi namimah, adu domba, bagaimana antara satu dengan yang lain terjadi perselisihan akibat kata-kata yang diantarjemput oleh seseorang itu. Namun realitanya kaum muslimin wal muslimat sedang jemaah yang berbahagia, kehidupan kita semakin modern di akhir zaman ini, maka kita pun telah sampai pada satu masa di mana fitnah dan ghibah itu telah hadir di tengah-tengah kita, dan kita dapat pula mengantarkan begitu mudah melalui jari jemari kita ini. Mungkin tidak diucapkan oleh lisan, tetapi ditulis, diketik oleh jari-jari kita ini melalui sosial media, melalui status-status yang kita kirimkan, yang kita update setiap waktu. Dan bahkan tidak jarang kondisi seperti itu dapat menjadikan ajang perselisihan, pertengkaran, pertempuran antara satu dengan yang lain, baik bersifat pribadi ataupun kelompok dalam bermacam-macam grup. Maka ini adalah malapetaka, karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemudahan untuk
berkomunikasi. Allah beri fasilitas kita untuk memudahkan datang ataupun tanpa bertemu muka kita bisa menyampaikan pesan-pesan kita melalui jari jemari kita kepada saudara kita. Nah, yang perlu kita catat adalah apakah ketika kita sudah menyampaikan kata-kata melalui jari jemari itu tidak langsung dengan mulut kita, sudah benar-benar tidak melukai hati saudara kita. Karena ini merupakan sesuatu yang kita anggap satu pelanggaran di dalam agama kita ataupun secara hukum positif yang ada di negara kita ini. Kita dianjurkan tidak boleh melakukan fitnah, tidak boleh melakukan adu domba, karena fitnah itu sendiri kata Allah asyaddu minal qatl, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih kejam daripada pembunuhan yang sesungguhnya. Mungkin tidak membunuh secara fisik, tetapi dia sudah melakukan pembunuhan karakter seseorang atau sebuah kelompok, bermula dari ucapan dan tutur katanya atau hasil daripada ketikan jari-jarinya melalui sosial media itu. Dapatlah kita lihat dan kita rasakan kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah yang berbahagia, kehidupan umat pada akhir-akhir zaman ini berada dalam kerangka adu domba antara satu dengan yang lain melalui fasilitas-fasilitas teknologi canggih pada saat ini. Maka dalam hal ini Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya untuk menjaga lisan secara fisik. Lisan yang kita miliki itu adalah lidah. Kita menyampaikan ucapan kalimat demi kalimat langsung kepada seseorang, atau hari ini posisinya telah diganti dengan ketikan jari-jari kita melalui sosial media itu. Karena Rasulullah menegaskan kepada kita dalam satu hadisnya yang kira-kira berbunyi, salamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan umat manusia itu ada atau terletak pada bagaimana dia pandai menjaga lisannya. Kalau dia pandai mengelola lisan ini dengan baik, dia gunakan dengan hal-hal yang positif. Kalaupun dia diberi oleh Allah kecerdasan linguistik dalam berbicara, dia gunakan untuk menyampaikan hal-hal yang positif, memberikan kesan-kesan baik kepada orang lain, membangun semangat dan spirit orang lain untuk bisa bangkit menjadi orang-orang yang terbaik. Bukan kemudian hari ini kita lihat juga terjadi barangkali diskusi ataupun kita rasakan pada saat ini perdebatan kusir di dalam grup-grup, di dalam sosial media yang kita rasakan pada saat ini, yang pada ujung-ujungnya adalah saling menyakiti hati di antara kita. Padahal kita sesama umat Islam, kita satu akidah, kita bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kondisi kita telah tercabik-cabik diadu domba melalui fasilitas yang disediakan oleh teknologi yang sangat canggih pada saat sekarang ini. Maka dengan kita memahami konsep-konsep ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, Rasulullah juga berpesan kepada kita. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apabila kalian benar-benar mengaku sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka kata Nabi, hendaklah berkata dengan perkataan yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu mengatakan perkataan ucapan yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain, sebaiknya kata Nabi, auliyasmut, hendaknya diamlah kalian,
Tetapi diam dalam artian bukanlah kita menerima apa adanya, bukanlah kita tidak bisa berbuat apa-apa, akan tetapi diam dalam hal itu adalah diam positif yang lebih bernilai daripada sekelompok orang, daripada seseorang yang banyak bicara, banyak menyampaikan kata-kata, akan tetapi tidak bermanfaat baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Maka disinilah perannya kaum muslimin wal muslimat, kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pikiran yang dapat membedakan antara status kita manusia dengan hewan atau dengan binatang. Al-insan ma huwal insan al-haywanun natik. Itu perbedaan antara kita manusia ini. Insan dalam kategori yang lebih khusus adalah manusia yang pandai bertutur kata. Ada juga kelompok al-insan yang kategorinya adalah al-haywan al-muftaris, hewan yang melata. Mereka juga ya makhluk Allah, ciptaan Allah, tapi tidak Allah karuniakan kepada mereka akal pikiran yang dapat memuliakan manusia ini dengan akal pikirannya itu sebelum dia kemudian menuturkan melalui lisan dan lidah yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat sedang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia dalam tanda kutip adalah manusia biasa, tetapi kita diberi ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menentukan bagaimana kita sebaiknya menjaga, memelihara, menempatkan pada posisi yang tepat lisan kita ini agar tidak melukai hati orang lain. Karena ketika lisan kita sudah melukai hati orang lain, dikhawatirkan kata Nabi, kita nanti pada suatu waktu sulit untuk mencari orang yang sudah kita sakiti itu. Kemana kita akan mencarinya? Jangan-jangan mereka sudah meninggal dunia, padahal masih ada urusan dosa kita sesama manusia yang tidak bisa dimaafkan, yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkecuali dengan melaksanakan saling meminta maaf kepada sesama manusia itu sendiri. Mudah-mudahan tausiah singkat kita pada siang hari ini dapat memberi pencerahan kepada kita semua untuk masa-masa yang akan datang dalam rangka memaksimalkan urgensi atau kegunaan lisan yang Allah berikan kepada kita agar senantiasa menjadi lisan yang baik, yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.